Kelihatan teman-teman sekalian ya? Kelihatan, Pak. Bagus. Oke, sudah menjawab. Iya. Iya. Kelihatan, Pak. Ya, Noni juga sudah menjawab. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan penilaian PAI. Nah, ini mungkin sekarang lebih kepada teori dulu. Nanti mungkin minggu depan kita akan lebih pada bagaimana contoh-contoh yang realnya. Sekarang lebih ke penilaian PAI. Kalau ada yang pernah ikut evaluasi pendidikan, ada yang pernah ikut materi evaluasi pendidikan belum? Sudah, Pak. Pernah, Pak. Sudah, Nah, Pak. kemungkinan ini sudah pernah dibahas. Nah, siapa tahu kalian mungkin belum mengerti pas materi itu, kita kembali mengulangi lagi ya. Iya, Pak. Jadi, Oh, iyalah. teman-teman sekalian, karakteristik penilaian PAI. Penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam itu di madrasah adalah proses pengumpulan atau pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Jadi intinya untuk mengukur pencapaian hasil belajar ya, peserta didik dalam mata pelajaran PAI di madrasah. Jadi itulah inti dari penilaian PAI. Ya, saya mute dulu. Selamat datang yang baru bergabung. Selamat mendengarkan ya. Jadi saya ulangi lagi, penilaian karakteristiknya itu penilaian PAI adalah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Bisa nanti menggunakan tes tertulis untuk atau bentuk lisan ya, untuk mendapatkan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Nah, selanjutnya penilaian PAI mencerminkan yang pertama, sejauh mana peserta didik memahami prinsip-prinsip agama Islam terkait akidah, akhlak, syariah, dan perkembangan kebudayaan Islam. Ini perkembangan budaya Islam ini lebih kepada ke SKI ya. Kalau akhlak, ya pendidikan akhlak seperti itu. Terus kemudian syariah, ini mungkin bisa berkaitan dengan fikih. Nah, jadi poin pertama, penilaian PAI itu mencerminkan masalah memahami dulu. Setidaknya kalian ketika menjadi guru, siswanya bisa memahami terlebih dahulu. Yang kedua, penilaian itu mencerminkan sejauh mana pemahaman agama tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik. Setelah kemudian paham, bagaimana mereka bisa menginternalisasikan. Contohnya, ketika teman-teman sekalian menjadi guru, kemudian menjelaskan tentang akhlak kepada seorang guru gitu. Nah, kemudian setelah mereka sudah paham, mereka bagaimana menginternalisasi atau bisa kemudian mengamalkan. Ketika seumpamanya mau bertindak di kelas, minimal dia mengamalkan akhlak yang sudah diajari sebelumnya. Kira-kira seperti itu internalisasi ke dalam dirinya ya. Jadi kemudian nanti bagaimana cara berpikir, bersikap, dan bertindak peserta didik. Yang ketiga, penilaian PAI itu mencerminkan sejauh mana peserta didik mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama cara bertanggung jawab, toleran, dan moderat. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan yang ada itu, bagaimana dia bisa bertindak mengekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga bisa terlihat bagaimana kita bisa toleran dan moderat dalam bersikap ya. Mungkin ada dalam Islam sendiri kan ada perbedaan NU, Muhammadiyah, atau PKS, segala macam gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu, kalau kita sudah bisa memahami prinsip-prinsip agama Islam yang toleran, kemudian bisa diinternalisasikan. Contohnya, kalau teman-teman sekalian dalam sholat saja seumpamanya ya, kalau kalian
melihat ada teman-teman yang Syiah, mungkin ketika Allahu Akbar, tangannya itu tetap di bawah dia. Tangannya di bawah, kira-kira seperti inilah. Ketika Allahu Akbar, kita kan seperti ini. Kalau yang lain tuh ada yang seperti ini. Tangannya di bawah dia. Nah, kita kalau sudah bisa toleran, minimal terhadap orang yang beragama Islam itu sendiri ya, kemudian kita bisa toleran. Apalagi terhadap orang-orang yang memang udah berbeda ya, umpamanya terhadap orang yang Kristiani dan yang lain sebagainya, kita minimal harus toleran. Nah, pemahaman tentang toleransi seperti itu bisa kemudian diterapkan dalam tindak tanduk kita atau dalam kita bersikap. Yang terakhir, sejauh mana perilaku beragama serta didik dalam masyarakat. Nah, ini memang bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat ya, bisa diterapkan. Seumpama teman-teman sekalian, kalau di rumah seumpama awalnya kebudayaan NU, terus kemudian ketika di kampus mungkin berbeda ya, cara bersolat minimal Muhammadiyah seumpama. Kita harus bisa berperilaku menghargai, ya sudah mengikuti. Saya saja kalau di kampung di sini seumpamanya di tempat yang Muhammadiyah, kadang saya ya mengikuti. Kalau saya jadi imam, contohnya di kebiasaan di masyarakat di sini tidak kunut gitu ya, saya juga ketika jadi imam tidak kunut. Minimal kita bertoleransi ya, menghargai masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, baik juga peserta didik. Nah, di sini penilaian PAI yang selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran PAI harus dilakukan dengan penilaian autentik atau komprehensif. Nah, maksudnya komprehensif ini bukan hanya dilihat dari pemahaman saja, tapi juga seperti yang tadi ada sikapnya juga, mungkin nanti ada keterampilannya juga. Menggunakan berbagai teknik penilaian yang saling melengkapi. Nah, kalau tes itu kan tes seperti kalian menjawab soal, itu kan hanya pengetahuannya saja. Nah, di PAI ini jangan hanya itu saja, makanya sikap-sikap juga harus dinilai gitu ya. Terus hasil penilaian PAI bukan hanya sebagai nilai akhir yang menjustifikasi, tapi juga sebagai data awal untuk ditindaklanjuti berupa umpan balik, pembinaan, pendampingan, bantuan ke peserta didik. Nah, teman-teman sekalian, kalau seumpama ada siswa di pertengahan kita mengajar, seumpamanya ada yang tidak tepat waktu terus seperti itu, tidak disiplin lah kira-kira seperti itu, maka kemudian jangan kita menjustifikasi atau menilai bahwa anak ini nakal, jangan. Tapi jadikan hal tersebut sebagai untuk evaluasi awal untuk kemudian bisa ditindaklanjuti. Seumpamanya awalnya tidak disiplin, kita pahami kenapa dia tidak disiplin. Terus kemudian kita dorong bagaimana dia kemudian disiplin. Jadi penilaian dalam PAI itu bagaimana kemudian bisa ada tindak lanjut, bisa merubah peserta didik itu sendiri. Contohnya yang awal-awal tidak bisa wudhu dalam praktek, nah jangan kemudian kita justifikasi, wah ini memang anaknya kurang pahaman atau istilahnya bodoh, atau jangan seperti itu, tapi jadikan sebuah proses agar kemudian kita terus perbaikin, kira-kira seperti itu. Tujuan penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Ini sebagai guru kita ya, kita nanti kan akan jadi guru ya. Yang bertujuan untuk memantau atau mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ini dari perspektif peserta didik, untuk memantau, mengevaluasi proses ya, kemajuan belajarnya, perbaikan hasil belajar, kira-kira seperti itu. Terus kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, oleh sekolah ini biasanya, bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Nah, inilah kira-kira yang dibutuhkan dari penilaian oleh lembaga sekolah itu sendiri. Bagaimana oleh pemerintah?
Nah, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Mungkin ini biasa dilakukan dengan cara ada UN ya, ujian nasional. Ujian nasional, makanya pemerintah dalam beberapa tahun belakangan masih mengadakan UN, meskipun ini masih banyak penentang juga ya, karena dinilai ujian nasional itu tidak mencerminkan penilaian secara komprehensif, tidak ada sikap di situ, lebih kepada penilaian pemahaman saja ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini selanjutnya adalah prinsip penilaian. Ini mungkin kemudian nanti saya akan mungkin tanyakan dalam kuis ya. Ada berapa prinsip penilaian? Nah, di sini ada 9 ya. Yang pertama, sahih. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Seumpamanya mau ujian tentang wudhu gitu ya. Bagaimana cara mempraktikkan wudhu? Ya udah. Jadi penilaian itu berdasarkan penilaian cara berwudhu, jangan penilaian yang lain, kira-kira seperti itu. Seumpama dalam contoh yang lain, umpamanya dalam bahasa Inggris, ingin kita menguji kemampuan dia dalam reading, tiba-tiba penilaiannya lebih kepada ke speaking gitu, itu tidak sesuai. Nah makanya harus sahih, yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kalau speaking ya tesnya dengan speaking, kalau reading dengan reading, kira-kira seperti itu. Di sini objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nah, jangan sampai kemudian kita subjektif ya, seumpama karena keluarga kita sendiri, atau bahkan ada guru itu ngajar anaknya sendiri ya, kan kemudian subjektif, atau karena kedekatan orang tuanya, atau bahkan karena dia ganteng, atau karena dia cantik gitu ya, kemudian kita subjektif. Nah itu tidak boleh. Jadi prinsip penilaian itu yang kedua harus objektif. Yang ketiga, prinsipnya adalah adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang suku, agama, dan budaya. Nah, jangan kemudian kita namanya perbedaan suku, wah ini sukunya orang Mandar, sukunya mana gitu, orang Jawa gitu, jangan. Atau perbedaan status sosial karena dia kaya atau miskin, tidak boleh ya. Jadi harus adil, baik perempuan atau laki-laki. Seumpama yang jadi gurunya laki-laki, jangan sampai wah karena perempuan-perempuan gitu nilainya lebih tinggi, atau karena laki-laki di gurunya perempuan yang laki-laki nilai bagus, itu tidak boleh ya. Jadi prinsip penilaian yang ketiga harus adil. Prinsip penilaian yang keempat adalah terpadu. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Sehingga teman-teman sekalian, ketika ada mau menilai, itu harus menilai yang sudah dipelajari, kira-kira seperti itu. Kalau tidak dipelajari sebelumnya, ya tidak usah diujikan. Tiba-tiba kalian mau menguji tentang sholat untuk mayit gitu. Padahal pelajaran sebelumnya tidak ada seperti itu. Makanya harus terpadu ya, antara yang diujikan itu sudah dipelajari sebelumnya. Terhubunglah kira-kira seperti itu. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, kalau contohnya di kampus, ketika dosen mau memberikan ujian, minimal itu sudah disetujui oleh prodi atau disetujui oleh fakultas ya. Kalau di sekolah minimal disetujui oleh bidang kurikulum atau kepala sekolah. Jangan kemudian kita tertutup, wah ini tidak boleh ada yang tahu, hanya saya yang tahu. Tidak. Karena harus juga bisa dinilai oleh orang lain, minimal soalnya valid, kira-kira seperti itu. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk memantau atau menilai peserta didik, kemampuan peserta didik. Nah, menyeluruh ini semua aspek ya. Contohnya
sikapnya bagaimana, pengetahuannya bagaimana, keterampilannya bagaimana. Jadi kesemuanya itulah yang kemudian akan dikumpulkan. Contohnya teman-teman sekalian, dari UTS gitu ya, itu hanya sebagian persen sebenarnya. Nanti ada kemudian penilaian yang lain, contohnya penilaian kuis kalau mahasiswa ya. Bisa juga nanti berlaku untuk siswa. Jadi semua aspek sikapnya juga bagaimana kalau di sekolah. Terus yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Nah, bahkan ada banyak cara untuk penilaian gitu ya. Biasanya ada pretest, ada post-test, kira-kira seperti itu. Bukan hanya dilihat di akhirnya saja. Bahkan di prosesnya juga bisa dites. Seperti halnya kuis, setiap kali pertemuan, itu juga bagian dari terencana ya, bertahap, bukan hanya lihat dari akhirnya saja. Yang kedelapan, prinsip penilaian itu beracuan kriteria. Berarti penilaian disasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Contohnya lebih kepada, kalau di sini ukuran pencapaian kompetensi ini bisa dilihat kalau teman-teman sekalian membuat karya tulis ilmiah. Itu kan bagaimana cara melihatnya? Biasanya menggunakan kriteria terencana ya. Umpamanya penulisannya tidak ada yang salah sama sekali. Itu dapat 100. Kalau penulisannya tidak sesuai dengan panduan, umpamanya dapat 80. Kira-kira seperti itu. Dan itu bisa berlaku untuk semua mata pelajaran, semua mahasiswa ya, semua siswa. Jadi sistematis, dilakukan secara sistematis. Atau kalau pilihan ganda ya sudah ada jawabannya. Siapapun yang menjawab, kalau umpamanya jawaban A benar ya sudah benar gitu ya, sistematis. Terus kemudian di sini akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Akuntabel ya. Kalaupun nanti seumpama pilihan ganda, kalaupun bukan gurunya sendiri yang menilai, umpamanya orang lain, sudah bisa dilakukan karena sudah bisa dipertanggungjawabkan, ada kunci jawaban, kira-kira seperti itu. Ataupun kalau penilaian sikap, biasanya umpamanya contohnya nanti mungkin minggu depan saya akan jelaskan, contohnya penilaian sikap. Saya biasa membaca doa sebelum kelas dimulai. Umpamanya sering kali atau tidak pernah, itu kan penilaiannya berbeda-beda, atau kadang-kadang seperti itu. Pakai skala ya. Baik, teman-teman sekalian, itulah prinsip penilaian. Sekarang pendekatan penilaian. Penilaian bukan hanya pelaporan apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik, tetapi juga pencatatan terhadap apa yang dirasakan dan tindakan mereka. Nah, makanya seperti yang tadi dijelaskan. Oh iya, ada yang sinyal yang kurang bagus, tidak apa-apa. Jadi apa yang dirasakan dan tindakan mereka. Nah, inilah kemudian yang kita sebut yang tadi, ada sikapnya juga, bukan hanya pengetahuannya saja. Yang kedua, tuntutan ini merepresentasikan perubahan cara pandang penilaian dari penilaian yang mengutamakan aspek kognitif menuju penilaian holistik integratif. Ya, Agam. Ada yang baru bergabung nih. Jadi teman-teman sekalian, maksudnya adalah kalau dulu-dulu mungkin hanya dinilai bagaimana pengetahuan mereka, nah pada kesempatan kali ini, setidaknya kalau kita mau mengikuti peraturan yang ada, jadi harus holistik dan integratif ya. Ada pengetahuan, ada sikap, terus kemudian ada keterampilan. Terus kita lanjutkan lagi, penilaian integratif. Sedangkan penilaian integratif menggunakan 3 kerangka penilaian, yaitu sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, dan sesudah pembelajaran. Nah, memang sebaiknya seperti itu. Jadi di awal-awal itu sebelum pembelajaran ada pretest dulu.
pretest itu untuk mengetahui kemampuan siswanya. Jadi kalau seumpama pengetahuan siswanya masih rendah, ya disesuaikan materinya. Atau beragam, masih siswanya ada yang pintar sekali, ada yang tidak pintar. Nah, minimal bisa menjembatani dua-duanya. Kira-kira seperti itu materi yang akan disampaikan sesuai dengan pretestnya. Maka di sini ada penilaian itu sebelum pembelajaran juga ada. Selama pembelajaran itu ada, mungkin kalau di kelas kita itu ada kuisnya seperti itu. Atau bahkan bisa langsung di dalam kelas ya, ditanyakan untuk tes seperti itu, bisa seperti itu juga. Nah, yang terakhir sudah pembelajaran. Biasanya ini UTS atau UAS ya, di akhir-akhir. Post-tes setelah pembelajaran, kemudian diujikan. Nah, bisa kemudian dibandingkan dari sebelum pembelajaran atau sudah pembelajaran. Kalau ada peningkatan pemahaman, berarti berhasil kan pembelajarannya seperti itu. Jadi penilaian integratif ini juga membantu bagaimana kita, kesuksesan kita mengajarnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sepertinya belum ada. Nah, ini teman-teman sekalian, penilaian sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran, guru merefleksikan. Yang pertama, apakah peserta didik memiliki prasyarat pengetahuan dan kemampuan? Kalaupun sekarang mau masuk sekolah saja, sepertinya kadang sudah banyak lembaga pendidikan yang mengetes namanya bacaan Al-Qur'annya seperti apa, kira-kira seperti itu. Kalau belum bisa baca Al-Qur'an sama sekali, mungkin bisa saja tidak diterima. Tapi ada juga yang nanti tujuannya tes di awal-awal itu sebelum pembelajaran untuk mengetahui ini kira-kira siswa ini butuh apa, kira-kira seperti itu. Kalau umpamanya sekolah itu tetap menerima orang yang belum mengaji pun tetap diterima, ya udah. Kalau kita tes dia belum bisa baca Al-Qur'an contohnya, ya dalam proses pembelajaran dia harus dididik bagaimana bisa membaca Al-Qur'an. Jadi sebagai pengetahuan awal. Terus apa yang akan menarik bagi peserta didik? Nah, ini juga sebagai penilaian di awal. Apa yang akan memotivasi peserta didik? Contohnya, mungkin bisa saja dengan cara penilaian, itu bisa memotivasi, atau dengan hal-hal yang lain ya. Berapa lama harus mengajarkan masing-masing unit materi? Nah, ini juga bisa diukur di awal-awal. Apa strategi pembelajaran yang menarik? Bagaimana harus melakukan penilaian? Nah, memang kalau yang sekarang ini sudah ada pandemi COVID-19, semuanya orang-orang menggunakan online learning ya. Nah, di online learning pun sekarang kan ada macam-macam, ada yang pakai Zoom, langsung ketemu langsung, ada yang pakai YouTube, terus kemudian ada yang share hanya lewat WA. Nah, makanya kemudian saya pada kesempatan kali ini menerapkan Zoom juga, karena ada yang minta ya. Zoom, kemudian saya rekam juga ini, nanti kalau ada yang tidak bisa ikut, bisa melihat di YouTube, dan materi ini juga saya share. Minimal kalau yang tidak punya paket, bisa melihat bentuk PDF-nya ya. Terus yang terakhir, bagaimana harus melakukan penilaian, ini juga bisa dilihat, bagaimana sesuai dengan materi yang akan disampaikan ya, penilaiannya seperti apa. Penilaian penilaian selama pembelajaran. Yang pertama, apakah peserta didik akan memperhatikan pembelajaran? Nah, ini harus diperhatikan. Apakah peserta didik akan memahami materi pembelajaran? Nah, perhatikan juga ini. Kepada murid, yang mana pertanyaan harus diberikan? Contohnya ada murid yang selalu tidak mengerti dalam pembelajaran, maka usahakan minimal selalu ditanyakan ketika di kelas, apakah ngerti? Contohnya ya bisa fokus, namanya Agam nih. Agam kok selama ini belum mengerti ya dalam kelas, ya bisa langsung menunjuk orangnya. Agam, gimana? Sudah ngerti belum? Seperti itu. Atau langsung bertanya ke Yusuf. Yusuf, gimana? Sudah mengerti? Bisa langsung menanyakan ke orang-orangnya. Karena kita juga sudah tahu dalam penilaian di awal-awal ya, minimal itu mengetahui kemampuan tiap siswa. Itulah namanya yang kurikulum komprehensif itu bukan hanya satu kelas yang diketahui, tapi per siswanya, per orangnya diketahui. Baik.
Sampai di mana nih? Nah, apa tipe pertanyaan yang harus diajukan? Nah, pertanyaan ini juga penting. Bagaimana kita harus bertanya, jangan kemudian pertanyaan mengintimidasi. Kalau pertanyaan mengintimidasi mungkin bisa membuat malu ya. Jadi harus tahu caranya bagaimana minimal kita bisa apa ya, membuat orang itu tidak tersinggung ketika bertanya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana guru harus menjawab pertanyaan peserta didik ketika bertanya, ya ada guru kadang ketika ditanya siswanya temperamental gitu ya. Nah, kita usahakan memberi contoh yang bagus bagaimana kalau ada yang bertanya kita jawab dengan baik-baik seperti itu. Kapan guru harus berhenti menyampaikan materi pembelajaran? Nah, sudah seumpamanya waktunya sudah habis, bel sudah berbunyi, ya udah diakhiri kira-kira seperti itu. Siapa peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan? Nah, bisa dilihat kalau semisal ada yang kurang bagus, bisa ada pembelajaran tambahan ya. Kalau dulu ada siswa saya dulu ngajar SD, ada yang belum bisa baca tulis ketika sudah kelas 6. Nah, saya ajak mereka yang belum bisa baca, bisa datang ke rumah saya. Akhirnya mereka datang, belajar seperti itu. Ada tambahan bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Namanya jurusan PAI kok ada belum yang ngaji, bisa ada pendampingan kira-kira seperti itu. Siapa dari peserta didik yang mandiri dalam pembelajaran? Nah, orang-orang yang sudah mandiri atau sudah sangat bagus bisa menjadi asisten atau bisa membantu teman-teman yang kesulitan. Makanya nanti ketika ada teman satu grup, memang idealnya di situ di grup-grup itu ada yang kemampuannya bagus, biar dia bisa membantu grup yang lainnya. Umpamanya ada proyek, maka berjalan dengan lancar. Ya, penilaian sesudah pembelajaran. Nah, kerangka penilaian sesudah pembelajaran adalah yang A, beberapa banyak materi yang telah dipelajari peserta didik. Seberapa banyak materi ya? Apa yang harus dilakukan guru selanjutnya? Nah, apakah guru perlu mengulas hal-hal yang tidak dipahami? Semisal ada yang belum paham, maka harus mengulangi atau remedi, kira-kira seperti itu. Menentukan grade penilaian. Nah, contohnya minimal lulus harus 70 gitu ya. Atau kalau di kampus minimal dia harus dapat nilai C gitu. Di bawah itu tidak lulus. Kira-kira seperti itu. Apakah nilai tes benar-benar merefleksikan pengetahuan dan kemampuan peserta didik? Ini sangat penting. Di tes itu benar-benar harus sesuai dengan pelajaran yang sudah dipelajari dan sesuai dengan pengetahuan kemampuan peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, apa ada yang salah dipahami oleh peserta didik? Kalau ada yang salah dipahami, kemudian dibetulkan lagi, ada feedback. Nah, tinggal ada berapa lagi? Aspek-aspek penilaian, teman-teman sekalian, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, pasal 3, ini pelengkap dari kurikulum 2013 ya. Aspeknya itu mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penilaian DPAI itu bukan hanya pengetahuan, ingat, di situ ada sikap dan juga keterampilan. Jadi kalau saya tanya nanti, ada berapa aspek yang dinilai dalam PAI? Ada 3, yaitu apa saja? Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka yang dinilai itu bukan hanya nanti umpamanya akhlaknya bagus, langsung kemudian bagus, tidak, tapi juga pengetahuannya dites juga ya. Di sini sikap. Sikap yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskripsi mengenai perilaku peserta didik. Jadi fokusnya bagaimana ke perilakunya ya, sikap ya, karakter. Kalau lebih umumnya itu karakternya. Aspek sikap ini termasuk minat, penghargaan, dan cara penghargaan. Oh ya, materi ini sebenarnya cukup mudah dipahami ketika membaca, karena harapan saya ketika ada yang tidak bisa ikut kuliah Zoom ini bisa membacanya dan paham. Kalau saya ringkas-ringkas, nanti malah membacanya tidak paham. Makanya di slide ini memang saya cukup panjang penjelasannya, biar nanti kalaupun tidak paham dari penjelasan saya, masih bisa membaca ya. Nah, sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif
berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang atau benda, termasuk mata pelajaran. Seperti peserta didik menjalankan sikap kritis terhadap materi yang sedang dipelajari atau peserta didik menjalankan sikap menghormati guru. Nah, di sini sikap itu bagaimana menghormati guru, dia selalu konsisten seperti itu. Nah, itulah kemudian yang bisa membentuk aspek sikapnya itu, yang itu keajekan. Kalau tiba-tiba akhlaknya sekarang bagus, besoknya enggak, itu masih belum masuk pada sikap yang sebenarnya ya, masih labil. Nah, sikap yang bagus itu yang konsisten atau istiqomah gitu ya, disiplin terus. Terus kemudian di sini sedangkan minat adalah kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap suatu. Misalnya peserta didik memberikan perhatian yang tinggi pada mata pelajaran, contohnya ke bahasa Arab atau kepada materi ini, kira-kira seperti itu. Contohnya pembelajaran lewat Zoom. Kalau punya minat itu pasti mendengarkan. Kalau tidak punya minat mungkin dinyalakan Zoom-nya, kemudian ditinggal tidur, ditinggal kemana-mana. Nanti tiba-tiba sudah tutup sendiri ya. Halo, Yusuf, dengar saya? Yusuf? Halo? Ya, Pak. Ya, berarti masih mendengarkan ya, tidak ditinggal tidur ya. Agam, Pak. Agam ada nggak, Agam? Hadir, Pak. Oh, bagus, berarti perhatikan. Nuni, ada ini? Ada, Pak. Bagus, ya kira-kira saya random aja ya ngeceknya ya. Tidak ditinggal tidur. Tadi tidak apa-apa. Cuman itu menandakan bahwa dia punya minat mempelajarinya. Nah, minat disertai dengan keingintahuan atau motivasi dan kebutuhan terhadap suatu. Jika minat ini dibangun secara terus-menerus oleh guru, akan berpengaruh kualitas pencapaian hasil belajar. Makanya juga harus dikasih motivasi ya. Aspek sikap dalam mata pelajaran PAI di madrasah meliputi sikap spiritual, sikap sosial. Nah, ini sangat penting. Maka kemudian cara beribadah, seumpama masalah ibadah sehari-hari 5 waktu, itu juga bisa dinilai ya. Bahkan biasanya kalau di madrasah itu ketika ada kegiatan Ramadan, ada penilaian umpamanya melakukan hadir, tarawih, seperti itu. Nah, sikap sosial juga ini penting. Sikap sosial bagaimana bersikap kepada orang lain, tidak suka tawuran, tidak suka bentrok di sekolah ya. Sedangkan tingkat aspek sikap adalah menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Menerima perbedaan, kira-kira seperti itu. Contohnya di kelas juga bisa saja ada yang difabel ya. Nah, itu juga harus dihargai. Atau bahkan kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya Yusuf. Yusuf kemampuannya sangat rendah gitu. Nah, kalau sampai misal Agam ini pintar orangnya, minimal Agam menghargai Yusuf ini. Atau kalau enggak, Yusufnya juga harus menghargai Agam. Semisal, wah ini sok-sokan gitu ya. Padahal memang mungkin Agam pintar, kira-kira seperti itu. Jadi kemampuan yang berbeda itu juga bisa juga membuat sikap yang tidak menerima. Makanya harus di sini juga ada sikap menerima, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, nah ini tingkat afektif kata kerja untuk sikap lah. Di sini jenis perilaku menerima. Misal, kemampuan memperhatikan, mengakui kepentingan perbedaan, misalnya kepentingan perbedaan. Jadi menerima nih jenis perilakunya. Menjalankan perilaku, seumpamanya ada sholat, menjalankan sholat 5 waktu. Misalnya, peraturan tuntunan perintah ikut serta secara aktif dalam diskusi kelompok, namanya menjalankan. Ketika diperintahkan ada diskusi kelompok, yang menjalankan. Jangan kemudian ada diskusi kelompok hanya satu orang yang mengerjakan atau membuat makalah satu orang yang mengerjakan. Tidak ya, ini dimensi sikap yang dinilai. Contohnya melaksanakan, membantu. Nah, ini kata kerja operasional yang bisa digunakan dalam kalian membuat RPP ya. Menanyakan. Kalau menerima ini. Kalau menjalankan, melaksanakan, membantu, menawarkan, menolong orang lain, kira-kira seperti itu. Sini menghargai juga, ini jadi jenis perilaku juga. Jenis perilaku yang lain, menghayati. Kemampuan internalnya adalah membentuk sikap nilai, menangkap relasi antar nilai bertanggung jawab,
mengintegrasikan nilai. Dan yang terakhir, mengamalkan. Menunjukkan misalnya kepercayaan diri, disiplin pribadi, dan kesadaran. Nah, itu teman-teman sekalian kata kerja operasional untuk sikap. Nah, di sini penilaian sikap bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, dan jurnal. Minggu depan saya akan ngasih contoh bagaimana cara mengobservasi atau mewawancara, dan juga jurnal. Catatan perkembangan sikap hasil pengamatan didokumentasikan dengan menggunakan jurnal. Nah, ini juga sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah dasar juga. Catatan jurnal untuk siswanya ya, bahkan orang tuanya bisa melihatnya. Pengetahuan. Ini dimensi pengetahuan. Ini yang terakhir nanti keterampilan. Pengetahuan, kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep prinsip yang telah dipelajari. Ini biasanya dengan tes-tes, umpamanya tes menjawab soal, kira-kira seperti itu. Itu untuk mengukur pengetahuannya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, dan yang terakhir penalaran. Lebih kepada kognitif ya. Nah, ini yang sangat penting untuk proses kognitif ini, level kognitif Bloom taksonomi. Yang pertama itu keterampilan berpikir tingkat rendah, yang di sini keterampilan berpikir tingkat tinggi. Harapannya teman-teman sekalian kalau ngajar nanti bagaimana siswa bisa menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking. Kalau di awal-awal ini mengingat ya, kalau kuis yang saya adain mungkin lebih kepada mengingat. Nah, sebenarnya mencipta itu lebih bagus, yang sangat tinggi, contohnya membuat RPP dengan diri sendiri, itu sudah sangat tinggi dia, cara berpikirnya. Di sini mengingat, memahami, tingkat rendah, dan menerapkan. Nah, tingkat tingginya menganalisis, menilai, mencipta. Contohnya siswa itu bisa mencipta karya tulis atau karya-karya yang lain. Media pembelajaran seperti itu sudah tinggi kemampuan berpikirnya. Pengetahuan, penilaian pengetahuan bisa dilakukan dengan cara tes tertulis seperti itu, tes lisan maupun penugasan dengan cara lain. Tes lisan umpamanya hafalan-hafalan doa-doa keseharian, doa sebelum tidur, doa sebelum makan bisa dengan lisan ya, atau bahkan dengan tulisan juga. Semua jenis dan teknik penilaian harus diarahkan untuk mengukur pencapaian keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking. Seperti yang tadi, high order thinking ini yang di sini, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, menganalisis, menilai, dan mencipta. Pengetahuan tidak sekedar mengukur taraf pengetahuan peserta didik, tapi berupa penerapan, analisis, evaluasi, hingga menemukan inovasi baru. Seperti tadi, HOT, high order thinking skill. Memperhatikan stimulus yang menarik dan kontekstual, stimulus harus menantang, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kaidah dan prinsip penulisan butir soal, dan yang terakhir, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Nah, harapannya dengan kita membuat skor atau kunci jawaban, ini membuat seorang guru bisa objektif. Contohnya jawaban sudah ada, cara umpamanya sholat itu sehari ada berapa? Sholat ada 5, sholat wajib itu ada 5 ya, kunci jawabannya 5. Jadi ketika ada umpamanya orang yang pertama, Agam, ini menjawab ada 5, Noni menjawab ada 5, Arif menjawab ada 5, semuanya benar, karena sudah sesuai kunci jawaban. Jangan kemudian orang yang satu, umpamanya Dimas, ini menjawab ada 4 gitu, sholat wajib sehari, kemudian dijawab, dianggap benar, itu tidak bisa, tidak sesuai dengan kunci jawaban ya, karena itu merubah objektivitas juga. Yang terakhir, teman-teman sekalian, masalah keterampilan. Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Contohnya, penggunaan tes kinerja dengan proyek atau portofolio. Contohnya bagaimana dia keseriusan mempelajari mata pelajaran tertentu, dilihat bukunya, catatan-catatannya ya. Kalau dia selama ini tidak ada catatan sama sekali, kan berarti kemungkinan besar dia tidak belajar atau tidak pernah memperhatikan.
Ini bisa dilihat dari portofolio atau dari proyeknya ketika ada proyek individu atau ada proyek bersama kelompok. Tugas proyek bisa berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, penyajian data, dan pelaporan. Nah, ini sudah sangat lengkap sekali ya. Kalau di kampus itu umpamanya bisa observasi ke sekolah, bagaimana merencanakan sampai membuat laporan. Ini bisa berlaku juga dalam membuat penelitian. Nah, yang terakhir ini bagaimana mekanisme penelitian. Teman-teman sekalian yang sebagai guru ini yang harus diperhatikan. Perencanaan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ketika kalian membuat RPP yang sesuai dengan silabus, itu sudah direncanakan penilaiannya ya. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Aspek pengetahuan dilakukan tes tertulis seperti sudah dijelaskan tadi. Penilaian keterampilan bisa dengan produk, proyek, atau portofolio. Terus selanjutnya, peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidik harus mengikuti pembelajaran remedi. Ini yang ideal ya. Kalau nilainya dia selama sekali mamanya rendah terus nilainya, itu bisa dilakukan remedi. Bisa langsung remedi dengan gurunya sesuai mata pelajaran tertentu ya. Hasil penilaian dijadikan dasar untuk memberi umpan balik peserta didik. Nah, ketika ada sudah penilaian, kemudian beri umpan balik. Bahkan ini bisa dilakukan ketika nanti ada rapor gitu ya, di situ ada umpan balik. Yang terakhir, teman-teman sekalian, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Contohnya, dikasih angka 8. Angka 8 berarti dia sudah mencapai pemahaman yang bagus, kira-kira seperti itu. Nah, itu teman-teman sekalian, referensi yang saya gunakan Keputusan Menteri Agama 183/2019. Kalau kalian sudah baca, tentunya materi ini sudah sangat gampang ya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan, teman-teman sekalian?